Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Adi Pamungkas. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu budaya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Contoh ide atau gagasan yang dihasilkan oleh manusia selama pandemi COVID-19 ini, seperti adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar, lockdown, karantina, physical distancing, dan kebijakan new normal. Kemudian contoh perilaku atau pekerjaan yang dihasilkan manusia selama pandemi ini, seperti adanya jaga jarak, menggunakan masker kemana-mana, dan sering mencuci tangan. Dan yang terakhir, contoh benda atau artefak yang dihasilkan oleh manusia selama pandemi ini, seperti hand sanitizer, masker, baju alat pelindung diri, tes rapid, tes swab, dan termogan. Menurut saya, tatanan dunia akan mengalami perubahan. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak perubahan yang sangat serius terhadap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan pada tatanan dunia saat ini. Bagaimana tidak, kebijakan lockdown, karantina, menjaga jarak, kacaunya pendistribusian logistik, kemudian terjadinya PHK besar-besaran dan yang lainnya, ini menunjukkan suatu sinyal bahwa suatu komunitas mengalami perlambatan sebuah moda kecepatan tinggi. Dengan demikian, masyarakat dari berbagai tingkat sosial harus siap menghadapi tatanan perubahan dunia yang baru. Tatanan baru ini tidak sama halnya dengan tatanan sebelum terjadinya COVID-19. Kaum marginal adalah kaum kecil yang terpinggirkan. Keberadaan kaum marginal sangatlah banyak di kota-kota besar dan bermunculan secara perlahan-lahan, bahkan menjadi polemik. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan serius, maka mereka akan merusak dan menghancurkan tatanan suatu negara, bahkan tatanan dunia yang sedang membangun sumber daya manusia. Dampak yang sangat dirasakan dengan keberadaan kaum marginal ini seperti banyaknya anak putus sekolah, tingginya angka pengangguran, kualitas sumber daya alam yang rendah, kemudian perkembangan dan kemajuan pendidikan dalam negara tersebut akan tertinggal dengan negara lain, dan yang paling parah adalah munculnya penyakit sosial masyarakat yang tidak tertangani, seperti kemiskinan, pelacuran, gelandangan, perampokan, pencurian, dan lain-lain sebagainya. Faktor yang menjadikan seorang perempuan figur utama dalam periklanan. Menurut saya ada 3 faktor. Yang pertama, seorang perempuan ketika dilihat atau dipandang mengeluarkan atau memiliki aura yang sangat memikat. Akibatnya, siapapun yang melihat atau memandangnya akan terpersona olehnya. Yang kedua, seorang perempuan pada umumnya menyukai keindahan, menyukai kerapihan, dan lebih menyondongkan perasaan atau emosionalnya. Bahkan seorang perempuan mampu merawat dan merias dirinya sendiri
Hal ini berbeda dengan laki-laki. Yang terakhir, penampilan merupakan hal utama dan hal yang paling penting di mata seorang perempuan. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulai hal yang terkecil sangat diperhatikan oleh seorang perempuan. Oleh karenanya, tidak heran banyak periklanan yang di televisi yang menampilkan seorang perempuan sebagai figur utamanya. Contoh periklanan yang menampilkan figur utama perempuan, yaitu yang pertama iklan sampo, iklan sabun, iklan make up. Bahkan tidak hanya dalam periklanan, dalam perbelanjaan, pertokoan, dan majalah pun seorang wanita menjadi figur utama. Di daerah saya dikenal istilah Rama Romo. Keduanya merupakan bentuk parol, sedangkan bentuk languenya yaitu yang menunjukkan pada ayah. Contoh lainnya lanang kakung. Lanang kakung ini merupakan bentuk parolnya, sedangkan bentuk languenya adalah yang menunjukkan pada jenis kelamin laki-laki. Contohnya, semakin banyak anak muda yang tidak lagi bercita-cita sebagai dokter, tentara, guru, polisi, atau yang lainnya. Namun, konteksnya berubah seiring arus globalisasi yang sangat pesat. Cita-citanya menjadi selebgram, youtubers, grammars, atau profesi lainnya yang memanfaatkan kecanggihan teknologi secara masif. Contoh lainnya, masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari orang pinggiran sampai tengah-tengah kota, betul-betul sangat memperhatikan calon pemimpin negaranya. Di Indonesia saat ini, gerakan feminisme lebih memperjuangkan pada feminisme yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dibandingkan gerakan feminisme yang menuntut fungsi perempuan dikembalikan kepada keperempuannya. Karena banyak orang yang beranggapan bahwa seorang wanita hanya sebatas menjadi seorang ibu rumah tangga. Bahkan ada orang yang mengatakan sejauh apapun seorang wanita mengejar akademiknya, pasti akhirnya dia akan di dapur juga. Dengan demikian timbullah gerakan feminisme dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga, tetapi dia bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa melakukan apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Orientalisme adalah sebuah gerakan riset orang-orang barat terhadap orang-orang timur. Keilmuan timur dikaji oleh barat dengan sudut pandangnya. Sedangkan oksidentalisme adalah sebuah gerakan orang-orang timur yang mengkaji keilmuan barat dengan sudut pandang timur yang bersifat netral. Mereka bertujuan merebut kembali ego timur yang dirampas oleh barat. Guru favorit sejak saya duduk di bangku pendidikan SMA, beliau bernama Bapak Ian. Beliau mengajar mata pelajaran matematika. Saya menyukainya yang pertama karena beliau mengajar mata pelajaran yang saya sukai. Yang kedua, metode pembelajaran yang diberikan kepada siswa-siswinya sangatlah menarik dan sangat berkesan.
karena beliau ketika mengajar memberikan sebuah tantangan-tantangan dan soal-soal sulit kepada muridnya, sehingga muridnya dituntut untuk mencari jawaban dan solusi penyelesaiannya. Menurut saya, pembelajaran mata kuliah ini terlalu monoton karena mahasiswa hanya dituntut untuk memberikan pertanyaan kepada orang lain dan menjawab pertanyaan dari orang lain. Sarannya, lebih baik pembelajarannya lebih divariasikan, seperti memberikan tugas kelompok, kemudian hasilnya dipresentasikan, atau dosen memberikan kuliah secara virtual lewat aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Terima kasih.